Untuk penyakit-penyakit yang sudah disampaikan tadi, itu adalah penyakit-penyakit kronis yang sebenarnya bisa dicegah dan juga diobati, kontrol dari awal. Indonesia telah memasuki era di mana penduduk usia 60 ke atas sudah mencapai angka di atas 7%. Era ini disebut juga dengan era penduduk berstruktur lanjut. Hal ini membuat tingkat penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan stroke semakin tinggi pula. Sebagai contoh, menurut data yang dikeluarkan oleh International Diabetes Federation pada tahun 2021, terdapat sekitar 19,5 juta penduduk Indonesia yang terdiagnosa mengalami diabetes. Lalu, bagaimana penanganannya? Salah satu cara yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan pengecekan kesehatan secara rutin. Nah, kebetulan tim Dasmed sedang mengikuti sebuah kegiatan bertema Cek Kesehatan Gratis yang diadakan oleh pengurus Masjid Umum Masjid Sadon Boyolali bekerja sama dengan Puskesmas Ngemplak, PMI Surakarta, dan SMK Mandala Bakti Surakarta. Di video kali ini, tim Dasmed berkesempatan mewawancarai seorang tenaga kesehatan untuk sharing dan berbagi ilmu seputar cek kesehatan. Yuk kita temui langsung beliaunya. Selamat pagi, boleh kenalan dulu nggak dok? Iya, baik. Perkenalkan saya Dr. Azza Rifka Ayunanda, biasa dipanggil Dr. Rifka dari Puskesmas Ngemplak Boyolali. Mau tanya dong dok, sebenarnya apa sih fungsi cek kesehatan itu? Oh ya, jadi sebenarnya banyak sekali ya fungsi dari cek kesehatan itu. Contohnya yang pertama adalah untuk mendeteksi penyakit secara dini. Kemudian yang kedua bisa mencegah penyakit. Kemudian juga mengelola kondisi kronis dari penyakit. Kemudian juga dengan cek kesehatan itu juga bisa untuk mendapatkan edukasi mengenai kesehatan seperti itu. Dan masih banyak sekali fungsinya. Oh begitu dok. Emangnya apa aja sih yang dicek? Baik, jadi untuk cek kesehatan itu yang dilakukan pemeriksaan biasanya dilakukan pemeriksaan pengukuran tinggi badan dan juga berat badan, kemudian pengukuran tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, kemudian laju nafas, kemudian juga dilakukan pemeriksaan laboratorium. Biasanya yang dilakukan ada laboratorium klinik seperti pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Seperti itu. Wah, lengkap juga ya. Kira-kira cek kesehatan itu perlu dilakukan secara rutin nggak sih dok? Jadi untuk cek kesehatan itu perlu dilakukan secara rutin karena tadi mengingat dari fungsinya dengan cek kesehatan ini juga bisa untuk mendeteksi penyakit secara dini. Jadi untuk screening awal penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Kalau dari kegiatan hari ini, penyakit seperti apa yang sering diderita pengunjung dok? Dan gimana cara menanggulanginya ya? Kalau untuk penyakitnya paling sering adalah penyakit-penyakit yang tidak menular seperti tekanan darah tinggi, kemudian gula darah tinggi, adanya peningkatan kadar asam urat, kemudian kolesterol. Untuk penyakit-penyakit yang sudah disampaikan tadi, itu adalah penyakit-penyakit kronis yang sebenarnya bisa dicegah dan juga diobati, kontrol dari awal. Nah, untuk pencegahannya itu bisa dengan pola hidup, kemudian pola makan, sedangkan untuk pengontrolnya itu bisa dengan pola hidup, pola makan, dan juga rutin mengkonsumsi obat-obatan sesuai anjuran. Terakhir dok, berhubung tanggal 24 Oktober nanti akan diperingati Hari Dokter Nasional, dari dokter sendiri, ada kata-kata yang pengen disampaikan nggak? Untuk seluruh dokter Indonesia, selamat Hari Dokter Indonesia, tetap semangat dalam melayani masyarakat Indonesia, sinergi, kolaborasi untuk Siap, terima kasih banyak atas ilmunya dok. Melihat tingginya angka penderita penyakit-penyakit degeneratif di masyarakat, makin menunjukkan pentingnya pengecekan kesehatan secara rutin. Selain untuk mendeteksi keberadaan penyakit di tubuh pasien, ia juga bisa menjadi sarana dalam mengedukasi masyarakat agar penyakit-penyakit serupa bisa dicegah. Ibarat kata pepatah,
mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian video dari kami, semoga bisa menambah wawasan bagi Sobat Dasmed sekalian. Terima kasih telah menonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa.